Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, Alhamdulillah, di bulan Rajab ini ada satu agenda kita sebagai umat Islam di Indonesia khususnya adalah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berpesan pada kita sekalian, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu tempat yang Allah berkahi di sekelilingnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada, apa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati pada setiap tanggal 27 Rajab? Benar, yakni kita mengenang betapa perjalanan hidup Rasulullah SAW penuh dengan liku-liku, dengan dinamika. Ada yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun Isra Mi'raj adalah tahun di mana sebelumnya Rasulullah SAW dilanda dengan kesedihan atas wafatnya istri tercinta beliau Rasulullah SAW, yakni Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian juga wafatnya paman beliau Abi Thalib sebagai pelindung beliau dari kekejaman kaum Quraisy. Ya, Isra Mi'raj yang pertama maknanya adalah hiburan. Amul Husni, tahun kesedihan, Rasulullah harus dihibur, dan yang menghiburnya adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankan pada malam itu untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan keagungan penciptaan langit dan bumi, tentang surga dan neraka, serta akibat atas apa yang kita perbuat selama di dunia nanti di alam berikutnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada. Yang kedua, Isra dan Mi'raj maknanya adalah persaksian. Ketika kita tasyahud dalam rakaat kedua setiap sholat kita ataupun rakaat keempat, ya, ketika sholat itu adalah 4 rakaat, maka di situ ada persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi, ikut meyakini, bersyahadat, bertasyahud bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra dan Mi'raj itu naik dari langit bumi, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Jadi persaksian Nabi Muhammad ini mewakili persaksian kita. Jadi langsung menyaksikan Zat yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian umat Islam yang pengikut Nabi Muhammad SAW. Hadiah apa? Yakni sholat. Tentu saja ini hadiah yang istimewa. Tidak ada umat selain umat Nabi Muhammad yang diberikan perintah untuk melaksanakan sholat, dan perintah itu langsung, tidak melalui perantara. Perlu kita ketahui, dengan sholat hati kita tenang, dengan sholat kita dijauhkan dari fahsya wal munkar. Maka beruntunglah kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kita pun semoga bertabaruk, mendapatkan keberkahan dari peringatan yang kita peringati Isra dan Mi'raj ini, yakni mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW dihibur dalam perjalanan tersebut, perjalanan malam Isra dan Mi'raj tersebut. Kemudian kita pun ikut bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dengan wasilah persaksian beliau Rasulullah Muhammad SAW secara langsung pada malam Isra dan Mi'raj tersebut. Dan kemudian kita pun senang dengan hadiah sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, sehingga kita pun menjadi tenang hati kita, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.